Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Ahmad Arif Faisal Siregar dengan NIM 24551593. Tugas pertama terkait dengan review paper dengan metode SPAM. Ini terkait dengan proposal saya Pak Tony yang terkait dengan rekomendasi pengurangan karyawan menggunakan machine learning. Yang pertama ada paper dengan judul Automate Early Prediction of Employee Attrition in Industry Using Machine Learning Algorithm, yang objeknya yaitu Prediction of Employee Attrition. Lalu subjeknya di sini ada Machine Learning Algorithm. Problem di sini disebutkan attrition karyawan atau pengurangan karyawan merupakan salah satu isu utama yang dihadapi perusahaan saat berupaya mempertahankan pekerja yang berharga dan terampil. Kehilangan karyawan berbakat berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Organisasi akan menanggung kerugian besar dalam hal biaya rekrutmen, pelatihan, dan lain-lain yang dikeluarkan untuk pengembangan karyawan. Risanya karyawan seperti yang disebutkan tadi juga dapat menurunkan moral, meningkatkan stres, dan membebani anggota tim lainnya. Perusahaan tidak dapat lagi hanya mengandalkan praktik bisnis konvensional untuk mendorong pertumbuhan karena meningkatnya jumlah data yang masif dan preferensi yang terus berubah. Achievement dari paper pertama ini, logistik regression memberikan hasil terbaik untuk dataset ini dengan akurasi sebesar 87% dan tingkat recall terbaik 0,36. Untuk metodologinya, yang pertama dimulai dengan memperdalam pemahaman terhadap masalah, lalu dilanjutkan dengan mengumpulkan atau mengekstraksi dataset karyawan yang berisi data karyawan saat ini dan masa lalu, kemudian menganalisis, memvisualisasikan, dan menyiapkan data melalui teknik pembersihan data, normalisasi, dan transformasi, kemudian melakukan analisis data melakukan analisis data atau eksplorasi untuk merangkum karakteristik utama dari dataset yang dibutuhkan untuk pelatihan model, kemudian membagi data menjadi data pelatih dan data pengujian, lalu melatih model dengan berbagai algoritma klasifikasi untuk mengidentifikasi pola dalam data dan membuat prediksi, kemudian meninjau atau evaluasi kinerja semua model berdasarkan perhitungan conversion metric dan eh, metrik performa model. Kemudian merangkum semua hasil dan membandingkannya untuk memilih model yang terbaik dan memprediksi penggunaan karyawan dengan akurasi yang lebih baik. Kemudian lanjut nomor 2, ada paper dengan judul Employee Attrition, Prediction Analysis of Contributory Factors and Recommendation for Employee Retention. Di sini yang menjadi objek yaitu employee attrition. Itu subjeknya sendiri prediction analysis of contributory factors and recommendation. Problemnya di sini perlunya menambah wawasan terkait penyebabnya penyebab keluarnya karyawan dari sebuah organisasi, terutama karyawan yang berbakat dan dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Lalu dengan mengetahui penyebab-penyebabnya, perusahaan atau organisasi dapat memperbaiki faktor-faktor yang menjadi penyebab untuk kedepannya, sehingga harapannya dapat mempertahankan karyawan-karyawan yang unggul dan pekerja keras. Achievement ditemukan dampak besar antara pendapatan dan lembur atau overtime terhadap attrition atau kehilangan karyawan.
dan berhasil mengidentifikasi penyebab utama attrition untuk setiap karyawan. Ini menunjukkan bahwa secara rata-rata dapat diasumsikan bahwa lembur perlu diberi kompensasi secara adil dan tepat oleh perusahaan. Dalam penelitian ini pula, tiap pemberi kerja dapat memperoleh analisis mendalam tentang cara mencegah attrition di sebuah di perusahaan mereka, disertai dengan rekomendasi spesifik mengenai area yang perlu difokuskan. Metodenya pertama pengumpulan dataset dilanjutkan dengan pre-processing data, kemudian eksplorasi dan analisis data, dilanjutkan dengan feature selection, lalu prediction model dan analisis dan evaluasi. Yang selanjutnya, paper dengan judul Employee Attrition Prediction Using Classification Models. Objeknya Employee Attrition, untuk subjeknya Classification Models. Di sini problemnya yaitu kehilangan karyawan yang produktif dapat berdampak pada berbagai aspek dalam organisasi. Beberapa konsekuensi dari kehilangan karyawan antara lain investasi dalam rekrutan dan pelatihan karyawan baru, meningkatnya beban kerja pada karyawan yang ada atau yang tersisa, dan penurunan kinerja organisasi. Untuk achievement, di sini Random Forest memberikan tingkat akurasi tinggi sebesar 83,3%, sementara Night Base dan Support Vector Machine lebih baik dalam mengklasifikasikan true positif dan menunjukkan nilai area undercurve yang lebih besar. Metodologinya dimulai dari akuisisi data dan tools, kemudian data conditioning atau pemeriksaan dan persiapan data, visualisasi, visualisasi data, kemudian dilanjutkan dengan feature selection dan pembagian data, 75% untuk training dan sisanya untuk testing. Dilanjutkan dengan penerapan model klasifikasi. Di sini algoritma yang digunakan ada decision tree, support vector machine, KNN, random forest, dan night Bayes. Evaluasi kinerja model, random forest memberikan akurasi terbaik 83,3%. SVM dan night Bayes memiliki nilai AOC dan true positive rate terbaik. Lanjut ke nomor 4, ada paper dengan judul Employee Attrition System Using Tree-Based Ensemble Method. Objeknya yaitu Employee Attrition, subjeknya Tree-Based Ensemble Method. Untuk problemnya, pengunduran diri karyawan yang unggul dapat menimbul pengunduran diri karyawan yang unggul dan baik itu dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kerugian finansial, penurunan kinerja keseluruhan, dan kehilangan pengetahuan yang telah diperoleh. Selain itu, merekrut karyawan baru jauh lebih mahal, melelahkan, dan memakan waktu dibandingkan mempertahankan karyawan yang sudah ada. Proses rekrutmen karyawan baru memerlukan waktu berbulan-bulan untuk pelatihan, penyesuaian terhadap budaya kerja, aturan, dan lingkungan kerja. Achievement dari penelitian ini yaitu model menghasilkan akurasi sebesar 86% untuk algoritma random forest, 95% untuk gradient boosting. Oleh karena itu, ensemble berbasis pohon keputusan telah menunjukkan akurasi tinggi dan dapat digunakan untuk industri HR untuk memproduksi dan mengelola attrition karyawan. Untuk metodenya, yang pertama dimulai dari ekstraksi data, kemudian pre-processing, visualisasi fitur, kemudian model arsitektur. Di tahap ini, dua model tree-based assembly digunakan, ada random forest dan gradient boosting. Kemudian dilanjutkan dengan model building dan evaluasi. Dataset dibagi menggunakan trend test split dari pustaka Scikit-learn. Setiap model dilatih dan dievaluasi menggunakan metrik akurasi. Eh, dari pengembangan model ini, Random Forest menghasilkan akurasi sekitar 86%.
sementara gradient boosting mencapai 95%. Peneliti menggunakan classification report untuk menganalisis precision, recall, dan balance akurasi. Kemudian paper terakhir yaitu Stacking Models for Employee Attrition Prediction, Leveraging Logistic Regression and Random Forest. Yang jadi objek Employee Attrition Prediction, subjeknya Leveraging Logistic Regression and Random Forest. Problemnya yaitu attrition karyawan atau perpindahan atau keluarnya karyawan menimbulkan tantangan besar bagi organisasi karena berdampak pada produktivitas, moral kerja, dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Achievement dari penelitian ini yaitu yang pertama model terbaik adalah stacking logistic regression dan random forest dengan akurasi tertinggi 90%. Model boosting juga menunjukkan performa tinggi dengan akurasi 88,5%. Model sederhana seperti logistic regression dan random forest tetap cukup efektif dengan hasil 81 sampai 83%. Naik bias memiliki performa terendah yaitu 72%. Untuk metodologinya dimulai dari pengumpulan dan pemahaman data, kemudian pre-processing, dilanjutkan dengan eksplorasi dan visualisasi data, kemudian pengembangan model. Algoritma yang digunakan yaitu logistic regression, random forest, naive Bayes, kemudian KNN, kemudian ada boosting, kombinasi logistik dan random forest, stacking, ini juga sama kombinasi logistik dan random forest. Kemudian diakhiri dengan evaluasi kinerja model. Ada akurasi, precision, recall, event score, dan cross validation. Lanjut ke mind map. Mind map terkait pengurangan karyawan PHK dan rekomendasi menggunakan machine learning. Jadi eh, gap atau permasalahan yang saya tangkap dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu pada dasarnya semua pengembangan model bagian besar hanya memperhitungkan feature atau data-data terkait numerik. Jadi dari dataset yang sudah ada diolah menggunakan algoritma yang tersedia, kemudian menghasilkan akurasi seperti itu. Padahal terkait dengan pengurangan karyawan, di mana pengurangan karyawan biasanya dinilai atau akan dilakukan dengan data-data terkait karyawan tersebut. Padahal data terkait karyawan tidak hanya numerik, biasanya dilengkapi dengan penilaian, biasanya dilengkapi dengan data-data berupa teks, seperti penilaian dari atasan, penilaian dari rekan kerja, atau mungkin catatan dari ketertiban atau tentang attitude-nya dia sehingga seorang karyawan layak untuk dipertahankan atau tidak. Nah, ini sebenarnya data-data teks ini juga perlu diolah untuk sebagai rekomendasi. Baik, masuk ke pengurangan karyawan PHK dan rekomendasi menggunakan machine learning. Mind map yang pertama tentang konteks dan alasan PHK. Yang pertama tentang kondisi ekonomi.
ada resesi atau perlambatan, lalu penurunan peminatan pasar, kemudian tentang kinerja perusahaan, mungkin ada kerugian finansial atau perubahan bisnis atau merger atau akuisisi, atau juga konteks alasan PHK karena perubahan teknologi, mungkin teknologi yang awalnya banyak menggunakan sumber daya manusia kemudian diganti dengan otomatisasi atau digitalisasi, atau juga konteks alasan PHK bisa berupa efisiensi operasional seperti pengurangan biaya dan optimalisasi sumber daya. Lalu terkait dengan dampak PHK terhadap karyawan bisa menimbulkan stres dan kecemasan, kesulitan finansial, pencarian kerja baru, kemudian bisa juga memberikan dampak psikologis. Perusahaan sendiri, penurunan moral karyawan yang masih ada, yang tersisa di perusahaan tersebut, kemudian kehilangan pengetahuan institusional, kemudian bisa menyebabkan juga reputasi buruk bagi perusahaan tersebut, juga menimbulkan biaya pesangon ada atau mungkin efek hukum juga untuk perusahaan. PHK sendiri, pengurangan karyawan, pendekatan tradisional pendekatan tradisional pengurangan karyawan yang pertama ada pensiun dini, kemudian atau program pengunduran diri sukarela, atau bisa juga berdasarkan kinerja, berdasarkan senioritas, atau berdasarkan departemen atau fungsi. Bisa jadi ada departemen atau divisi yang sudah tidak diperlukan sehingga di layoff, atau bisa juga PHK atau pengurangan karyawan karena penutupan lokasi unit bisnis. Aduh. Kemudian melanjutkan, kemudian terkait dengan rekomendasi pengurangan karyawan menggunakan lesson learning, tujuannya yang pertama yaitu objektivitas dan fairness, mengurangi bias jika hanya ditentukan oleh manusia tanpa data maksudnya. Kemudian tujuan kedua yaitu prediksi kebutuhan tenaga kerja. Ada juga tujuan selanjutnya mengidentifikasi area overstaff, barangkali ada divisi-divisi atau departemen yang melebihi atau yang lebih atau yang terlalu banyak. Kemudian juga tujuan selanjutnya yaitu optimalisasi keputusan PHK. Kemudian terkait machine learning, data yang digunakan ada data karyawan, data bisnis, dan jenis data. Data karyawan seperti kinerja, misalnya KPI atau penilaian, kemudian keterampilan atau skills, kemudian pengalaman, kemudian ada juga gaji dan tunjangan. Lalu ada juga data demografi seperti usia, jabatan, dan departemen. Untuk data bisnis, misalnya pendapatan atau profitabilitas, proyeksi pasar, dan struktur organisasi,
dan juga data operasional. Untuk jenis data seperti numerik atau angka, bisa juga teks misalnya penilaian atasan, riwayat performa atau attitude, kemudian ada penilaian juga sesama karyawan. Yang masuk ke machine learning sendiri, algoritma machine learning, ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada reinforcement learning, dan deep learning. Untuk supervised learning sendiri ada klasifikasi, ada regresi. Dan klasifikasi ada logistic regression, decision tree, random forest, SVM, KNN, naive Bayes, kemudian gradient boosting. Untuk regresi ada linear regression, SVR, kemudian random forest regressor. Eh, Kemudian unsupervised learning, ada clustering, ada K-means, ada K-models, DB scan, optics, hierarchical clustering, kemudian ada juga GMM, Gaussian Mixture Model. Reinforcement learning sendiri ada K-learning, Deep Network, SARSA, Policy Gradient Methods, Proximal Policy Optimization, kemudian Actor Critic Model. Untuk di untuk deep learning sendiri ada CNN, RNN, LSTM, kemudian generatif adversarial network. Kurang lebih seperti itu untuk mind map eh, dari paper-paper yang sudah dijabarkan. Lalu dilanjutkan dengan P-chart. P-chart sendiri ini sudah semakin mengerucut terkait dengan rencana penelitian saya, yaitu terkait dengan machine learning untuk rekomendasi pengurangan karyawan. Eh, yang rencananya akan menggunakan algoritma KNN dan work to fact. Kenapa KNN dan work to fact? Karena saya akan mengarah ke klasifikasi. Kemudian work to fact sendiri saya arahkan untuk pengolahan data teks. Data teks seperti yang tadi sudah saya sebutkan, karyawan sendiri mempunyai data-data catatan tentang kinerja, tentang penilaian yang harus diolah tentunya, yang nanti akan mendukung klasifikasi apakah karyawan tersebut layak untuk dipertahankan atau harus di layoff. Baik, terkait dengan ini, untuk HR-nya sendiri, research topiknya tentang machine learning system for employee reduction. eh, Machine learning sistem untuk pengurangan karyawan. Sub isu satu sumber datanya ada HRIS, data kepegawaian atau wawancara, survei. Ada juga data dari email atau log komunikasi. Terkait dengan rencana penelitian saya, nanti saya akan menggunakan data kepegawaian. Kemudian sub isu 2 tipe data, ada numerik, ada teks. Numerik misalnya masa kerja, gaji, absensi, terus mungkin lama lama atau masa kerja di divisi sekarang itu. Lalu teks ada alasan resign, evaluasi, komentar dan penilaian atasan dan rekan kerja. Nah, ini nanti rencananya dua tipe data akan saya pakai semua.
Lalu metodologis ada clustering, regresi, klasifikasi, word embedding. Nah, nanti rencananya eh, teks ini akan diolah dengan word embedding, akan diolah nanti sebelum sebelum klasifikasi akan diolah dulu. Nanti setelah diolah baru akan digabungkan dengan data-data numerik agar bisa diklasifikasikan. Untuk algoritmanya sendiri ada random forest, ada logistic regression, gradient boosting, KNN, word to fake, fast text, glove, BERT. Nah, di sini rencananya saya akan menggunakan KNN untuk klasifikasinya dan word embeddingnya saya akan menggunakan word to fake. Nanti risetnya harapannya ada label kategori yang berisi karyawan tersebut sebaiknya atau rekomendasinya dipertahankan atau di layoff atau di PHK. Dan tentunya pengembangan modelnya akan menghasilkan akurasi dan tentunya nanti juga diakhiri dengan evaluasi seberapa baik model tersebut dibangun. Kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.